Selanjutnya kita dapat melanjutkan untuk step selanjutnya, yaitu melakukan modeling file cap. Ya, secara filosofi itu caranya mirip seperti apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, nah kita langsung masuk ke foundation sebelah kiri ya, lalu klik file cap, kemudian kita klik pick site length, pick label, dan auto identify. Pembuatan file cap secara manual juga bisa dilakukan ya melalui penambahan pada elemen list ya pada bagian kiri ini ya. Kemudian kita pick site line untuk melakukan identifikasi. Selanjutnya klik salah satu garis file cap. Nah, kita bisa melihat di mana kita klik pada salah satu file cap, maka secara otomatis semua file cap akan terpilih. Dikarenakan kenapa? Karena DWG sudah membuat klasifikasi garis file cap menjadi layer tersendiri ya, terpisah dengan yang lain ya. Sehingga selanjutnya kita akan klik kanan untuk melakukan konfirmasi pemilihan. Nah, di sini garis file cap akan hilang. Namun dia hanya berpindah ya ke pick layer. Nah, di sini terlihat pilihan pick layer. Nah, kita klik file cap sideline, maka dia akan terlihat kembali ya. Selanjutnya kita lakukan pick label ya untuk mengambil label dari file cap. Nah, yaitu di sini PC2 ataupun simbol-simbol lain ya. Dan ketika klik PC2 terlihat semua file cap itu akan terpilih. Namun pada saat yang bersamaan kita bisa lihat elemen-elemen lainnya penamaan ataupun hurufnya juga terambil ya sekaligus. Hal ini ditandai karena pada DWG ini semua label dikumpulkan menjadi satu layer. Nah, untuk pick label kita bisa melakukan pick label tanpa harus memisahkan teksnya terlebih dahulu. Nah, namun untuk teks yang sudah dipisahkan akan lebih membantu selama proses pemodelan dilakukan ya. Nah, di sini kita klik kanan untuk konfirmasi. Selanjutnya kita klik auto identify ya. Nah, di sini TAS akan mengidentifikasi jumlah file cap sesuai dengan yang ada di gambar ya. Nah, pada gambar ini berarti terdapat 40 file cap ya. Nah, di sini ada 3 tipe ya, sesuai pada elemen list yang terdapat di bagian kiri ini ya. Nah, untuk melihat posisinya, kita bisa klik kanan pada salah satu tipe di elemen list. Kemudian kita klik Quick Find Entity ya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya yang berwarna biru adalah posisi dari PC2. Nah, di sini bisa kita lihat jumlahnya di bagian kiri bawah ini ya, yaitu sebanyak 30 dalam kurung 30. Yang mengartikan kita memilih 30 item dari 30 item yang ada untuk PC2 ini ya. Nah, jika kita lihat pada kursor di model, ada sebuah file cap yang mengikuti. Nah, untuk menghilangkannya kita bisa klik kanan ataupun kita klik select ini ya. Nah, ini terjadi karena kita berada dalam posisi draw point ya. Nah, kita akan coba klik kanan untuk menghilangkan simbol ini ya, maka tombolnya akan kembali ke tombol select ya. Nah, sehingga kita sudah selesai melakukan pemodelan untuk file cap. Nah, namun jika kita perhatikan semua file cap di sini memiliki tinggi yang sama ya. Nah, di sini terlihat 500 mili. Nah, untuk lebar dan panjang dari file cap ini ditentukan secara otomatis ya dari gambar yang ada pada gambar CAD-nya ya. Sedangkan untuk kedalamannya ataupun tingginya perlu kita lakukan secara manual untuk inputtingnya. Nah, kita lihat gambar ini. Kalau kita perhatikan untuk PC1 tebalnya 1500 ya. Kemudian PC2 1700 dan PC3 1800. Maka kita coba lakukan penggantian ya, kita klik PC1
dan kita ganti tingginya atau height-nya di sini ya. Dan kemudian kita klik PC2 dan diganti juga ketinggiannya. Nah, di sini PC3 tidak bisa kita ganti karena bentuknya tidak beraturan ya atau segitiga. Nah, kita klik kanan PC3, kita klik Quick Find Entity, kita terlihat bentuknya adalah tidak beraturan ya atau segitiga irregular ya. Nah, untuk mengganti ketinggian yang terkunci ya di sini, nah kita bisa klik section ya, parametrik ya. Di sini kita ganti rubah gambar pada sebelah kanan ini tingginya ya. Kita klik angka yang berwarna hijau dan diganti menjadi tinggi yang seharusnya ya. Nah, ini kita klik enter terus klik OK ya. Nah, dengan cara ini kita dapat volume daripada file cap ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat secara 3D. Nah, di sini kita klik logo orbit di posisi ini ya, kanan atas. Kemudian ini kita bisa rotate ya atau kita putar ya. Nah, jika ini ada lingkaran, kita klik di luar lingkaran, maka dia akan memutar secara 2 dimensi ya. Kemudian kalau kita klik di dalam lingkaran, nah dia akan memutar secara 3 dimensi. Nah, kombinasi pemutaran dari dalam lingkaran dan luar lingkaran itu harus dikombinasikan untuk mendapatkan model 3D yang kita inginkan. Ya, di sini pada software task identifikasi menghasilkan model 3 dimensi, ya, bukan model 2 dimensi seperti CAD ya. Nah, sehingga setelah semua item sudah diidentify, nah kalaupun drawing manajernya kita hapus, tidak akan pengaruh lagi terhadap volumenya lagi ya. Nah, semua entity yang sudah terbentuk di sini ya bisa diedit atau bisa dihapus juga dan bisa dirubah. Nah, untuk kembali ke 2 dimensi kita bisa klik logo 2D di sebelah kanan ini ya. Maka akan kembali kepada tampilan 2 dimensi. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan volume atau volumenya, kita bisa untuk melanjutkan pemodelan untuk elemen lain ya. Nah, pada dasarnya semua entity pada yang sudah ada 3D-nya ini sudah dapat kita hitung ya atau kita calculate diambil volumenya.